Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Untuk hari ini pembahasan materi yang akan kita pelajari di materi fisika kali ini adalah mengenai fluida statis. Nah, mungkin kamu bertanya apa itu arti dari fluida itu sendiri? Fluida itu diartikan sebagai zat yang dapat mengalir, sedangkan statis itu artinya adalah diam. Jadi di sini kita belajar fluida yang dapat mengalir itu kan contohnya bisa air, bisa minyak, ya, bisa oli, bisa udara. Jadi udara juga tergolong ke dalam jenis fluida. Statis itu berarti kondisinya dalam keadaan diam. Berarti zat yang bisa mengalir itu posisinya dalam keadaan diam. Oke, pertama kita pelajari dulu besaran-besaran fisika apa aja yang ada dalam fluida statis kali ini. Yang pertama mengenai tekanan. Tekanan ini secara fisika diartikan sebagai gaya per satuan luas. Itu definisi dari tekanan. Nah, dari definisi dari tekanan itu kita bisa buat suatu persamaan fisika yaitu P sama dengan F per A, di mana P-nya di sini adalah tekanan dalam satuan PA, ini dibacanya Pascal. Kemudian F di sini adalah gaya dalam satuan Newton, A-nya adalah luas penampang dalam satuan meter persegi. Nah, untuk luas penampang nanti disesuaikan dengan keadaan soalnya. Kalau nanti di soal luas penampangnya berupa segi persegi panjang, maka nanti pakai rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Kalau berupa persegi, pakai rumus luas persegi, yaitu sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi. Kalau lingkaran berarti pakai rumus luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Contohnya, nah bisa dilihat di sini. Perhatikan gambar di samping ini. Jika massa balok 32 kg, maka tekanan balok terhadap tanah adalah titik-titik. Nah, yang ditanya adalah tekanan balok terhadap tanah. Nah, kita cari nih, luas yang menyentuh tanah itu adalah luas A, B, C, D. Sehingga yang kita cari nanti luasannya adalah yang ABCD ini, bukan yang atasnya ya. Berarti luas ABCD itu luas persegi panjang karena di ini bentuknya berupa balok ya. Panjang kali lebar, dengan panjang 8, lebarnya adalah 2. Berarti nanti 8 kali 2 sama dengan 16 cm persegi. Atau kalau kita ubah ke meter menjadi 16 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, tujuan kita adalah mau menghitung tekanan atau P. Sedangkan rumus P sendiri adalah F dibagi dengan A. Nah, A-nya tadi kita sudah dapat, yaitu 16 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Sedangkan F atau gayanya itu dihitung pakai rumus gaya berat. Karena di sini diketahui masanya yang 32 kg. Yaitu F sama dengan W, gaya berat sama dengan M kali G. Dengan M-nya 32 kg, G-nya 10. Kalau kita kalikan jadinya 320 Newton. Barulah kita bagi setelah itu, kita substitusi ke rumusnya, yaitu P sama dengan F per A. F-nya 320 per A-nya 16 kali 10 pangkat min 4. Sehingga kalau kita bagi 320 dibagi 16 adalah 20. 10 pangkat min 4-nya naik ke atas, yang tadinya negatif jadi positif. Jadinya 20 kali 10 pangkat 4 atau 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini tekanan yang dialami oleh balok. Nah, terkadang di soal adalah mengenai permasalahan tekanan ini, ada yang bertanya berapa tekanan minimalnya atau berapa tekanan maksimalnya. Nah, untuk menghitung berapa tekanan maksimal itu berarti tekanan paling besar. Jadi nanti luasnya kalau dia berupa balok ini, mana yang tekanannya paling besar itu kita cari masing-masing. Apakah yang ABCD-nya, apakah yang BCGF-nya, atau ADHE-nya, ya, atau EFGH-nya, mana yang mengandung kalau dibagi hasilnya paling besar, itu disebut tekanan maksimal. Kalau yang paling kecil berarti tekanan minimal ya, seperti itu. Tekanan hidrostatis dan tekanan total. Apa itu tekanan hidrostatis? Secara fisika, tekanan hidrostatis itu artinya tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair, itu dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Nah, sedangkan tekanan total itu adalah tekanan gabungan antara tekanan udara luar dengan tekanan hidrostatis, itu namanya tekanan total. Misalkan di sini ada sebaskom air ya, kemudian kita tentukan sebuah titik ya yang berada pada kedalaman H di bawah permukaan air. Jadi ini ada titik.
kedalamannya H di bawah permukaan air. Maka rumus menghitung tekanan hidrostatis yang kita simbolkan sebagai pH, ya, pH itu artinya tekanan hidrostatis, sama dengan Rho kali G kali H. Dengan Rho-nya adalah massa jenis, ya, massa jenis zat cairnya dalam atau massa jenis fluida dalam satuan kilogram per meter kubik. G-nya gravitasi selalu 10 meter per sekon kuadrat, H-nya adalah kedalaman. Perlu diingat, kedalaman ini H-nya itu selalu diukur dari permukaan air sampai titik yang ditinjau. Sekali lagi saya ingatkan, H-nya selalu diukur dari permukaan air sampai titik yang ditinjau, bukan dari dasar ke atas, bukan, itu salah. Jadi H-nya selalu diambil dari permukaan airnya atau permukaan fluidanya sampai titik yang ditinjau. Sedangkan untuk menghitung tekanan total, itu merupakan gabungan dari tekanan udara luar, PO, ditambah dengan pH, tekanan hidrostatis. Nah, nilai dari tekanan udara luar atau PO ini adalah tetapan. Nilainya selalu 1 kali 10 pangkat 5 Pascal nilainya, jadi berupa tetapan. Untuk lebih memahaminya, saya kasih contoh soalnya. Tentukan tekanan hidrostatis dan tekanan total yang dialami ikan jika massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik. Biasanya di soal-soal massa jenis air itu tidak disebutkan. Jadi kalau nanti di soal massa jenis air tidak disebutkan, itu nilainya selalu 1000 kg per meter kubik, ya. Nah, di sini ada seekor ikan, ya, digambarkan itu berada dari dasar ke ikan itu tingginya 4 meter. Sedangkan dari permukaan sampai dasar itu ketinggiannya 10 meter. Berarti H yang kita ambil itu selalu dari permukaan air sampai objek yang ingin kita ukur nilai tekanannya. Nah, berarti yang kita ambil tekanan dari sini ke sini, yaitu H sama dengan 10 dikurang 4. Nilainya adalah 6 meter. Maka tekanan hidrostatis pH kita tuliskan rumusnya pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya adalah 1000, gravitasinya 10, kedalamannya adalah 6 meter. Kalau kita kalikan 60.000 Pascal. Nah, berapa tekanan totalnya? Tekanan totalnya dihitung pakai rumus PO ditambah pH. PO tekanan udara luar, pH-nya tekanan hidrostatis. Dengan PO-nya 100.000 Pascal, tadi kan 1 kali 10/5 itu nilainya 100.000, tetapan ya nilainya, ditambah pH-nya tadi 60.000. Kita jumlahkan, jadinya 160.000 atau 1,6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, itu contoh menghitung tekanan hidrostatis dan juga tekanan total. Berikutnya hukum Pascal. Hukum Pascal itu bunyinya, tekanan yang diberikan oleh zat cair akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, itu pengertian atau bunyi dari hukum Pascal. Nah, ini digambarkan dengan dua buah dongkrak, ya. Misalkan ada sebuah dongkrak yang memiliki luas penampang yang berbeda. Di sini ada luas penampang A1 yang diberi tekanan ke arah bawah sebesar F1, sehingga nanti akan timbul tekanan yang arahnya berlawanan, yaitu ke atas, yang luas penampangnya A2. Maka hubungannya di sini antara luas penampang pertama dengan luas penampang yang kedua, yaitu yang pertama F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini digunakan rumus ini kalau di soal diketahui luas penampang atau ada A-nya, ada luasnya. Kalau yang diketahuinya adalah diameter dari lubang ini, ya, diameternya, yang diketahui diameternya, bisa pakai rumus F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Kalau diketahui jari-jari, ya, jari-jarinya, dari luas penampangnya diketahui jari-jarinya, maka pakai rumus F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat nilainya. Contohnya untuk lebih mudah memahaminya, sebuah dongkrak hidrolik dengan perbandingan jari-jari 2:3. Di penampang yang kecil diberikan beban 4 kg. Gaya yang timbul di penampang yang besar adalah titik-titik. Kita ambil kesepakatan aja, kalau yang ada kata inisial 1 berarti untuk yang kecil. Kalau ada kata inisial 2 berarti untuk yang besar. Oke, sepakatan ya. Jadi inisial 1 itu untuk yang kecil, inisial 2 itu untuk yang besar. Berarti di sini kan ada jari-jari yang kecil, ada jari-jari yang besar. Jari-jari yang kecil saya simbolkan dengan R1, jari-jari yang besar saya simbolkan dengan R2. Sehingga saya tulis R1-nya adalah 2, R2-nya adalah 3. Kemudian F1-nya ini adalah gaya yang bekerja pada penampang yang kecil. Di soal disebutkan di penampang yang kecil diberikan gaya 4 kg. Nah, ini masih dalam kilogram.
harus kita ubah ke dalam Newton dengan menggunakan rumus gaya berat, yaitu M kali G. Sehingga nanti F1-nya tuh M kali G, M-nya 4 dikali gravitasinya 10, jadinya 40 Newton. Nah, berapa F2-nya ini yang dicari? Karena yang diketahuinya adalah jari-jari, maka kita bisa menggunakan rumus F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Dengan mensubstitusi nilai F1 yaitu 40 Newton, R1-nya 2, 2 pangkat 2, F2-nya kita cari, R2-nya 3 pangkat 2. Nah, ini 40 per 4 sama dengan F2 per 9. 40 sama 4 kita coret, kita sederhanakan. 40 dibagi 4, 10, 4 bagi 4, 1. Baru kita kali silang. F2 dikali 1 F2, 10 dikali 9, 90 ya. Jadi di sini jawabannya adalah 90 Newton. Nah, besarnya. Nah, itu cara kita menghitung menggunakan persamaan hukum Pascal. Hukum Archimedes. Nah, ini yang sering sekali keluar di soal-soal mengenai hukum Archimedes, gaya Archimedes. Apa sih bunyinya? Apabila sebagian atau seluruhnya sebuah benda dicelupkan ke dalam fluida, maka pada benda akan bekerja gaya ke atas yang besarnya sebanding dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, dari dari bunyi hukumnya bisa kita simpulkan bahwa gaya ke atas ini atau gaya apung sebanding dengan berat fluida yang dipindahkan, sehingga si Archimedes membuat rumus yang sekarang kita kenal sebagai rumus persamaan Archimedes, yaitu Fa sama dengan rho C dikali Vt dikali G. Fa ini kita sebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes dalam satuan Newton. Rho C ini massa jenis fluidanya atau massa jenis cairannya, ya, bisa air, bisa oli, bisa minyak dan lain sebagainya. Vt itu apa? Vt adalah volume yang tercelup. Ya, ingat ya, Vt itu adalah volume yang tercelup. Sedangkan G adalah gravitasi. Nah, kalau ditanya di soal berapa berat benda di dalam air atau WA, ya ini untuk menghitung berat benda di dalam air atau WA, kita bisa menggunakan rumus WA sama dengan WU dikurang FA, di mana WA-nya berat benda di dalam air, WU berat benda di udara, FA adalah gaya apung atau gaya Archimedes-nya. Nah, di hukum Archimedes kita mengenal 3 jenis kejadian. Apa aja itu? Ada 3. Yang pertama ada terapung, yang kedua ada peristiwa melayang, yang ketiga ada peristiwa yang tenggelam. Oke, kita jelaskan satu persatu bagaimana dia terapung, bagaimana dia melayang, dan bagaimana dia tenggelam. Yang pertama, pada saat dia terapung, ini digambarkan kondisinya seperti ini. Kalau sebuah benda itu dikatakan terapung, ada sebagian dari volume benda tersebut atau bagian dari benda tersebut itu muncul ke permukaan. Itu dinamakan dia kondisinya terapung. Apa syaratnya benda itu terapung? Gaya ke atasnya atau gaya apungnya itu harus lebih besar dari gaya berat, maka dikatakan benda itu akan terapung. Pada peristiwa terapung berlaku rumus ini, rho B per rho C sama dengan Vt per Vb. Rho B itu massa jenis benda, rho C-nya massa jenis cairan, Vt-nya volume yang tercelup, Vb-nya adalah volume bendanya. Yang berikutnya pada peristiwa melayang. Nah, kalau melayang itu kondisinya dia ada di tengah-tengah. Jadi tidak turun ke bawah, tidak sampai naik ke atas. Itu dikatakan dia melayang. Contoh yang melayang apa? Ikan ya. Ikan kadang-kadang kan posisi tengah atau kapal selam. Itu peristiwa benda-benda yang melayang. Pada peristiwa keadaan melayang itu gaya ke atasnya Fa ini harus sama dengan gaya beratnya. Maka dia dikatakan melayang. Nah, pada peristiwa melayang itu rumusnya tidak ada ya untuk peristiwa melayang. Yang berikutnya pada peristiwa tenggelam. Nah, kalau posisi tenggelam, bendanya berada tepat di dasar, maka dikatakan dia tenggelam. Pada peristiwa tenggelam ini, gaya Archimedes-nya atau gaya apungnya lebih kecil daripada gaya berat bendanya. Makanya bendanya jatuh ke bawah. Nah, khusus pada peristiwa tenggelam itu berlaku rumus WU per FA sama dengan rho B per rho C. Apa itu WU? Tadi sudah jelaskan, WU itu adalah berat benda di udara. Fa adalah gaya Archimedes atau gaya apung, rho B massa jenis benda, rho C massa jenis cairan. Nah, ini rumus yang bekerja pada saat bendanya tenggelam. Contohnya, akan lebih mudah memahami, sebuah balok terapung dengan 2/5 bagian muncul di atas permukaan air. Massa jenis balok jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik adalah titik-titik.
Nah, ini bisa dilihat nih, kejadiannya saya gambarkan seperti ini. Kalau di sini ada sebuah balok, dia terapung dengan 2/5 bagian muncul di atas permukaan air. Berarti yang muncul di atas permukaan air hanya 2/5-nya. Berarti yang tercelupnya adalah 3/5 dari volume bendanya. Ya, dari mana dapat 2/5? Ini kan kalau seluruhnya ini namanya satu bagian. Kalau yang munculnya 2/5 berarti yang tenggelamnya adalah 1 dikurang 2/5, jadinya 3/5 bagian. Nah, karena ini pada peristiwa terapung, maka berlaku persamaan rho B per rho C sama dengan VT per VB. Dengan mensubstitusi angka-angkanya, rho B-nya kita cari, ya, massa disbendanya, rho cairannya adalah air, tadi adalah nilainya 1000, ini 1000 kg per meter kubik, sama dengan volume VT, volume yang tercelup. Yang tercelup itu yang di bawah permukaan air namanya tercelup, yaitu 3/5 bagian atau 3/5 VB. Per VB itu volume total bendanya. Kita coret VB-nya. Sehingga rho B per 1000 sama dengan 3/5. Kalau kita kali silang, 5 rho B, 5 rho B dikali 5 jadinya 5 rho B sama dengan 1000 dikali 3, 3000. Berarti rho bendanya adalah 3000 dibagi 5, sama dengan 600 kg per meter kubik. Nah, itu cara kita menghitung massa jenis benda pada gaya Archimedes. Oke, cukup sekian dari saya mengenai fluidostatis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.